warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Ramadina dari kelas 4 PJDE. Di sini saya akan melanjutkan materi kuliah dari mata kuliah pengantar BIS dan LDD, yaitu teori data, informasi, sistem informasi, dan sistem informasi geografis. Yang pertama ada data dan informasi. Data adalah sekumpulan fakta atau berupa angka. Yang kedua ada fakta. Fakta adalah sesuatu yang bisa diamati dan diukur. Lalu yang terakhir ada informasi. Informasi merupakan data yang telah diproses. Selanjutnya pengertian data. Data merupakan bahasa matematikal atau simbol-simbol pengganti lain yang telah disepakati secara umum dalam menggambarkan suatu objek, manusia, peristiwa, aktivitas, konsep, atau objek-objek penting lainnya. Data merupakan raw fact atau suatu kenyataan apa adanya. Selanjutnya ada pengertian informasi. Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk mengambil keputusan. Di sini disebutkan ciri-ciri informasi yang berguna, yaitu ada yang pertama, dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, teliti. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, siap digunakan pada waktu yang diperlukan. Yang kelima, mudah dimengerti. Yang keenam, singkat. Yang ketujuh, dapat dipercaya. Yang kedelapan, lengkap. Dan yang terakhir, mudah diperoleh. Nah, terdapat juga sumber kesalahan informasi, yaitu metode pengukuran dan pengumpulan data yang salah. Yang kedua, tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Lalu, data hilang atau tidak terolah. Lalu, kesalahan mencatat atau mengkoreksi data. Dan kesalahan dalam prosedur pengolahan. Dan yang terakhir, kesalahan yang disengaja. Data dapat diolah atau diproses atau dikonversi menjadi informasi. Terdapat siklus data informasi. Di sini prosesnya bisa output atau input. Selanjutnya ada biografi data dan informasi. Data spasial. Data yang berkaitan dengan lokasi atau posisi atau titik-titik koordinat. Kedua ada thematic komponen, yaitu komponen yang menjelaskan data spasial. Contohnya seperti ini. Ini merupakan data spasial yang terdiri dari data atribut seperti nama jalan, alamat jalan, dan panjang jalan. Seperti ini juga terdapat data spasial keterangan 1, 2, 3, 4, 5. Dan data spasial ini memiliki atribut seperti 1 di area 2550, digunakan untuk sebagai hutan, pemiliknya merupakan orang lokal, seperti itu. Selanjutnya ada sistem. Salah satu cara para ilmuwan memahami dunia adalah reductionism atau merincikan fenomena ke dalam bagian-bagian pokoknya. Semua hal yang dikaitkan dengan semua hal lain di suatu sistem itu terdiri dari bagian-bagian lainnya. Nah, di sini ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan gabungan manusia dengan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Tujuan dan aktivitas sistem informasi. Tujuan sistem informasi adalah untuk menyediakan dan mensistematikan informasi dari seluruh kejadian atau kegiatan yang diperlukan untuk mengendalikan operasi suatu organisasi. Kegiatan yang dimaksud adalah mengambil, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Lalu ada karakteristik sistem informasi tanpa dukungan komputer. Ada 7, yaitu yang pertama, data disimpan di dalam media atau perangkat yang harus dapat dibaca oleh manusia. Yang kedua, penelusuran data dilakukan oleh manusia, jadi menyebabkan kecepatan penelusuran menjadi relatif rendah. Yang ketiga ada makin besar dan kompleks organisasi terkait,
semakin sulit untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan dengan cepat. Lalu ada yang keempat, kecepatan pengolahan data sangat ditentukan oleh kecepatan petugas. Yang kelima, pengiriman data dan informasi diperlukan transportasi fisik dari media yang digunakan. Dan keenam, ada penggunaan sarana telekomunikasi masih sangat terbatas. Yang ketujuh atau yang terakhir, terdapat delay informasi yang cukup besar sebagai akibat dari keterbatasan penelusuran, pemrosesan, dan transmisi data. Lalu ada karakteristik sistem informasi dengan hitungan komputer. Terdapat 6, yaitu data tersimpan di dalam media atau perangkat yang harus dapat dibaca oleh mesin. Jadi bersifat lebih padat dan mudah atau cepat untuk ditelusuri. Yang kedua, ada sekumpulan data yang berukuran besar dapat disimpan di satu lokasi. Yang ketiga, kecepatan pengolahan data sangat tinggi. Yang keempat, ada transmisi data juga dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Yang kelima, keterlambatan yang terdapat di aliran data dan informasi relatif kecil karena proses-proses penelusuran, pengolahan, dan transmisi data yang dapat dilakukan dengan cepat. Dan yang terakhir adalah lokasi-lokasi pengembangan dan pengoperasian sistem yang tersebar tidak menghalangi kemudahan dalam memonitor dan mengkoordinasi segala aktivitas terkait. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.